Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video kali ini aku tuh awali kegiatan aku dengan jemur-jemur pakaian ya teman-teman, karena memang aku tuh udah beres buat nyuci. Jadi di sini tuh tinggal jemur-jemur aja. Dan untuk cuaca hari ini belum kelihatan panas mataharinya teman-teman, baru kayak pagi banget sih ini ya, masih belum terlalu panas. Cuman kalau memang pas cuaca tuh bener-bener cerah ya teman-teman, jam setengah 7 aja itu cahaya matahari tuh udah mentereng banget. Tapi tumben banget hari ini tuh belum yang terlalu kelihatan panas mataharinya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, walaupun nggak terlalu panas mataharinya, ini tuh pasti bakalan kering semua kok ya untuk cucian aku. Karena teman-teman nggak ada panas matahari aja, cuacanya itu udah bener-bener berasa gerah banget. Apalagi kalau ada mataharinya, wah bener-bener deh gerah panas banget ya teman-teman. Menurut yang aku dengar dari teman-teman juga yang lain gitu ya, di daerahnya itu bahkan sampai ada yang 40 derajat gitu ya teman-teman untuk tingkat panasnya. Masya Allah ya, aduh panas banget ya teman-teman. Karena ya memang sekarang itu tuh memang lagi panas-panasnya banget, walaupun memang udah ada hujan turun, tapi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, panasnya tuh bener-bener masih tajam banget gitu ya. Bahkan ya teman-teman, aku tuh aja kadang kalau misalnya udah lumayan lama gitu ya terkena panas matahari, maksudnya pas lagi panas-panas gitu ya teman-teman di bawah matahari, nah itu tuh kepala tuh langsung pusing gitu loh teman-teman. Pokoknya kayak langsung pusing gitu ya, mungkin karena saking panasnya ya teman-teman si mataharinya. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku juga lagi kedatangan kakak ipar aku nih teman-teman yang main ke rumah, makanya itu aku sambil ngobrol dan sambil ketawa-ketawa ya. Karena kakak ipar aku tuh tadi dia itu mau ini ya, mau nengokin si kembar teman-teman, tapi pas kakak ipar aku datang malah si kembar langsung nutup pintu teman-teman. Mereka bilang itu kabur gitu ya, makanya kakak ipar aku tuh marah-marah ngomel-ngomel dan akunya ketawa. Oke deh, lanjut ya. Di sini kakak ipar aku juga tadi udah pulang ya teman-teman. Lumayan lama juga sih tadi dia tuh di sini yang ngobrol-ngobrol. Dan setelah dia pulang, aku tuh lanjut ke laundry room teman-teman, karena hari ini tuh aku mau bersih-bersih kamar mandi dan juga laundry room ya teman-teman. Karena laundry room ini juga udah kotor banget ya. Karena ini ya teman-teman, lantainya tuh cepet banget kotor gitu ya. Mungkin dari kayak misalnya daki-daki kita yang nyuci gitu ya kan. Nah pas airnya itu dikeluarin, kadang kan airnya itu suka menggenang gitu ya, jadi terkadang itu suka ngendap gitu teman-teman untuk kotorannya. Makanya di sini aku bersihin plus sekalian aku ubah gitu ya untuk posisi si mesin cucinya ya teman-teman. Ya kalau misalnya ngerubah mesin cucinya ini nggak bisa yang gimana-gimana juga ya teman-teman, palingan ya cuman digeser ke sebelah sini atau enggak sebelah yang sekarang ini, gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Karena kan laundry rumahku ini juga kecil ya teman-teman, nggak besar gitu ya. Tapi ya syukur alhamdulillah punya laundry room kayak gini ya teman-teman. Setidaknya ya terpisah lah dari tempat kita mandi-mandi gitu ya. Jadi alhamdulillah disyukuri aja. Dan juga laundry room aku ini juga masih belum ada dekor-dekor sama sekali ya teman-teman. Ya karena memang belum kepikiran aja sih teman-teman buat ngedekor-dekor ini tuh. Pak suami itu kemarin juga udah bilang sih teman-teman, nyuruh aku tuh beli wall foam teman-teman, terus dipasangin wall foam aja katanya laundry roomnya. Cuman akunya aja yang belum sempet gitu ya teman-teman. Terus juga kayak apa namanya, kayak masih mencari-cari gitu teman-teman, apakah ada yang wall foamnya itu yang harganya murah dan ongkirnya murah gitu ya. Karena ongkirnya ke tempat aku tuh beneran deh bikin males belanja online. Walaupun sekarang teman-teman di Shopee tuh ada ini ya, ada Shopee Live gitu, tetap aja teman-teman walaupun udah ada potongan ongkirnya, ongkir ke tempat aku tuh masih mahal gitu ya. Kadang 30.000 gitu ya. Kan lumayan banget ya teman-teman. Kalau untuk beli barang yang besar mungkin ya, terus bayar ongkir segitu mungkin masih maklum lah gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang kecil ongkir segitu tuh kok rasanya kayak mikir-mikir banget gitu teman-teman mau beli. Makanya aku tuh sampai sekarang masih maju mundur pengen check out ya teman-teman untuk si wall foam itu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini si laundry roomnya udah bersih lagi untuk lantainya teman-teman. Kalau dindingnya itu baru aku bersihin beberapa hari lalu ya, 2 hari yang lalu apa kemarin gitu.
Nah, di sini aku juga lanjut buat ngebersihin si lantai kamar mandi nih, teman-teman. Sebenarnya kalau untuk lantai kamar mandi nih, teman-teman ya, setiap hari juga selalu aku bersihin, teman-teman. Aku setelah sambil mandi gitu ya, biasanya pasti selalu aku sikat-sikat gitu lantainya pakai sapu ini. Tapi berhubung di sini tuh aku sekalian bersih-bersih laundry room, jadi sekalian aja juga si kamar mandinya aku sikat-sikatin untuk lantainya, teman-teman. Yang bikin lantai kamar mandi aku tuh cepat kotor itu adalah si Twin ya, teman-teman. Karena kadang anak-anak tuh segala macem mainan yang kotor-kotor kadang dibawa ke sini, teman-teman. Belum lagi kadang itu bawa kayu gitu ya. Aduh, segala macem sih, apalagi kalau udah main keluar, teman-teman, itu kadang celananya yang hitam lah gitu ya. Aduh, segala macem lah ya masuk ke sini tuh. Makanya ini tuh harus sering-sering dibersihin. Makanya aku bilang setiap hari tuh pasti selalu aku sikatin lantainya. Walaupun gak disikatinnya pakai sabun ya, tapi selalu disikat, makanya ini tuh nggak yang terlalu kotor banget. Tapi karena memang tadi sekalian bersih-bersihin laundry room, jadi ya udah sekalian aja ini tuh disikat-sikat juga biar tambah bersih dan kinclong. Inilah enaknya kalau punya kamar mandi yang lantainya itu keramik ya, teman-teman. Jadi ya kayak lebih enak aja kita menjaga kebersihannya gitu. Walaupun memang lebih effort harus sering dibersihin ya, tapi ya alhamdulillah enak banget ngelihatnya kalau misalnya dia itu bersih. Oke, udah selesai. Ini dia, teman-teman, alhamdulillah untuk kamar mandi juga udah bersih, laundry room juga udah bersih. Rasanya itu tenang banget ya, teman-teman. Nah, setelah tadi kerjaan aku nguprok di kamar mandi dan juga laundry room udah selesai, di sini aku baru ke kamar nih, teman-teman. Jadi tadi pas aku lagi bersih-bersih, anak-anak itu mainnya di sini ya, teman-teman. Dan sebagian bantal-bantal itu juga udah dimain-mainin sama anak-anak keluar ya. Ya, begitulah aslinya, teman-teman ya. Kalau di rumah aku mah nggak yang selalu rapi, nggak yang selalu bersih gitu ya. Keseringannya itu adalah seringnya itu berantakan ya, teman-teman. Cuman ya berhubung kita di rumah ini ada penghuninya gitu ya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau rumah tuh sering berantakan. Walaupun rumah sering berantakan, teman-teman, kita berdoa aja kepada Tuhan gitu ya. Semoga kita sebagai ibu rumah tangga diberikan kesehatan dan pastinya diberikan semangat terus ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu sehat gitu ya, kita itu semangat gitu ya, teman-teman, pasti kita itu bakalan ini ya, bakalan bisa gitu ngerjain semuanya ya, teman-teman, walaupun tanpa dibantuin. Tapi kalau misalnya kitanya udah sakit, masya Allah, teman-teman, kayak rumah itu beneran deh kayak nggak enak banget ya, teman-teman, dilihatnya, diinjeknya gitu ya. Pokoknya beneran emak-emak itu kagak boleh sakit lama-lama. Oke, di sini aku tuh rapi-rapin dulu sedikit untuk si ini ya, teman-teman, untuk si kasurnya. Dan itu tuh tadi ada jajanannya anak-anak juga yang dibawa ke kamar ya. Resiko, teman-teman, punya bocil ya. Kadang jajanan, susu segala macam tumpah, teman-teman, di kasur ini ya. Makanya harus sering dibersihin, takutnya nanti banyak semutnya gitu. Kadang untuk bersih-bersih kamar ini aja aku tuh bisa sampai 3 kali loh, teman-teman, dalam sehari gitu ya. Pokoknya tergantung keadaan gitu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak tuh udah bawa jajanan ke sini, ya udah deh itu ya pasti aku tuh bersih-bersihin, aku sapu-sapuin karena ya itu, teman-teman, takutnya nanti ada ini ya, ada apa namanya? Ada semut gitu ya. Apalagi semut yang kecil-kecil itu kan gigitnya tuh gatel dan sakit. Oke, untuk kasurnya udah bersih. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu juga. Jangan nanggung-nanggung kalau bersih-bersih, langsung disapu-sapuin juga ya, teman-teman. Enak banget sih sekarang ini suasana kamar ini ya, teman-teman, berasa lapang, berasa lega gitu ya, nggak terlalu banyak barang di dalamnya. Jadi kayak berasa lebih plong aja gitu ya, lebih enak, nggak sesek gitu. Oke deh, kamar udah bersih, udah rapi, teman-teman. Terus tadi aku juga udah lanjutin buat nyapu-nyapu di ruang tamu. Cuman tiba-tiba lampu tuh mati gitu ya, ngedip-ngedip. Jadi males aku ngevideoin. Takutnya nanti pas lagi enak-enak bikin video lampunya mati ya. Ternyata cuman ngedip aja sih tadi ya. Jadinya ya aku nggak videoin pas lagi nyapu di bagian ruang depan tadi. Di sini kita ke dapur. Di sini aku mau beresin ya, teman-teman, untuk ini ya, untuk si cucian piring aku. Ini aku lagi rapi-rapiin ke dalam lemari piring kayak gini. Setiap aku beresin cucian piring ke dalam lemari piring kayak gini, kayak selalu banyak gitu ya, teman-teman. Karena memang aku tuh kalau masih sedikit kadang nggak aku beresin dulu ke dalam lemari gitu ya. Kadang nunggu agak banyakan dulu. Ya biar kayak sekalian lah gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya aku udah nyuci piring di sore tapi masih sedikit, ya udah besok paginya masih sedikit, ya udah kadang sorenya lagi baru aku beresin gitu ya. Pokoknya tergantung keadaannya aja. Kalau misalnya udah banyak pasti langsung aku beresin, tapi kalau masih sedikit biasanya aku tungguin dulu. Nah, di sini aku juga simpen sutil-sutil lagi ke tempatnya masing-masing nih, teman-teman.
Oke deh, setelah cucian piring udah dicuci, datang lagi disusun gitu ya, disimpan ke dalam lemari piring. Ini datang lagi nih teman-teman cucian piring yang baru ya, yang akan segera mendarat di penirisnya lagi. Pokoknya peniris ini tuh yang nggak ada kosongnya teman-teman, beneran kayak berisi terus gitu ya, kayak beneran nggak mau kosong gitu ya teman-teman. Ya karena bolak-balik lah masak gitu ya. Itu tadi juga aku habis bikinin sarapan anak-anak ya teman-teman. Jadinya itu tuh juga wajan-wajan masih nangkring tuh di situ, baru belum aku beresin gitu ya. Cuman ya gitu, kalau pagi-pagi kadang itu tuh aku nggak bikin video. Intinya kalau misalnya aku bikin video itu memang waktunya itu memang waktu yang luang gitu ya. Dan seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya di sebalik layar itu juga banyak kegiatan yang nggak aku record karena memang terkadang itu momennya tuh waktunya itu pas lagi mepet gitu ya. Jadi aku nggak mau terlalu terlalu diburu-buru waktu gitu ya. Enaknya kalau ngonten itu agak santai gitu, makanya kegiatan aku di video kelihatannya itu kayak itu aja ya teman-teman, karena memang di momen itu aja yang aku tuh waktunya agak luang buat bikin konten. Oh iya teman-teman, kalian udah pada absen belum nih di kolom komentar aku? Kalau belum jangan lupa ya untuk tulis nama dan asal daerah kalian di kolom komentar aku, agar aku tahu video aku ini tuh udah nyampe kemana aja ya teman-teman. Dan kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Semoga kalian tuh udah santai lah ya, jadi biar bisa fokus nonton video aku sambil ngopi mungkin atau sambil makan cemilan ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk piring-piring udah selesai ya, itu aku cuciin. Ini tinggal nih wajan-wajan nih teman-teman yang aku cuciin. Dan kalau wajan-wajan ini aku langsung gantung aja ya teman-teman, biar nggak terlalu penuh gitu ya untuk di area wastafel ini. Habis nyuci piring seperti biasa langsung disiram-siram, dibersih-bersihin dan disikat-sikat. Dan di sini aku lanjut teman-teman buat nge-refill cairan cuci piring ya, karena emang dia itu udah habis teman-teman. Cuman ini tuh nggak muat gitu ya semuanya, makanya di sini aku masukin semuatnya aja, terus sisanya aku biarin aja di dalam bungkusannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, dapur udah kembali bersih nih teman-teman, udah rapi. Dan itu aku juga sambil sambil ngerebus air minum teman-teman, karena kan air minum itu juga nggak perlu terlalu ditunggu-tungguin gitu ya. Dan di sini aku lanjutin juga buat nyapu-nyapu. Wah, rasanya itu lega banget ya, dapur udah bersih. Terus juga di sini tuh tinggal terakhir nyapu-nyapu. Nah, bakalan lebih maksimal tuh ntar bersihnya ya teman-teman. Masya Allah, lega banget deh rasanya kalau ngelihat rumah itu dalam keadaan bersih dan udah rapi. Oke deh teman-teman, di sini tuh aku lanjutin dulu ya nyapu-nyapunya. Setiap hari ya teman-teman, nyapu ini tuh nggak boleh di skip, bahkan dalam sehari bisa beberapa kali. Apalagi kalau dapur ya, karena memang dapur itu banyak banget yang dilakukan di sini kan. Jadi memang sering banget kotor dan juga berantakan. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian juga, dan mungkin hanya sekedar menghibur. Semoga kalian suka ya dengan video-video sederhana aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.